sejahtera bagi kita semua. Saya, Evi Ernawati Lubis, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2021, Universitas Islam Sumatera Utara. Pada hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, melaksanakan uji kinerja yang dilakukan secara luring. Adapun pada uji kinerja ini kami tetap menerapkan protokol kesehatan. Saya mengangkat materi mengenai teks pidato persuasif untuk kelas 9 SMP. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gurunya, siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran anak-anak baik ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Coba diperhatikan pakaiannya. Apakah sudah rapi, dasinya sudah lurus? Coba lihat di sekelilingmu ada sampah atau tidak. Lacinya dilihat, nak. Kalau ada sampah silakan dibuang ke tempat sampah. Tapi kan memakai masker ya. Selama pembelajaran ibu, masker itu harus tetap dipakai kecuali ibu minta kamu untuk berbicara dan melepas masker. Oke ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Ya, semangat belajar? Semangat, Bu. Oke, kita tepuk semangat dulu biar terpacu adrenalin, ya kan? Tepuk semangat! Semangat. Semangat. Luar biasa. Iya, mantap. Oke, kita harus tetap semangat walaupun di masa pandemi saat ini, karena pengetahuan yang akan kalian terima saat ini penentu masa depan kalian nanti. Oke, kepada ketua, ada yang tidak hadir, nak? Ada semua, Bu. Berapa orang kita, nak? 12 orang, Bu. Iya, luar biasa. Berarti yang ada di sini siap untuk menerima pembelajaran dari ini. Ingat kembali, siapa yang masih mengingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya Bu. Oke, Ibu tunjuk Hebrina saja, ya, silakan. Mengenai kata-kata yang bersifat emotif dalam teks pidato persuasif, Bu. Iya, tepuk tangan untuk Hebrina. Oke, Ibu tanya lagi. Kemarin kan atau minggu lalu kita belajar tentang teks pidato persuasif. Siapa yang masih ingat apa pengertian teks pidato persuasif? Siapa? Saya Bu. Oh iya, Musno, silakan. Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada pendengar untuk melakukan sesuatu. Iya, tepuk tangan Musno. Sekarang pembelajaran kita materinya tetap sama, pidato persuasif. Tapi ada bagian khusus yang akan kita pelajari, yaitu menyimpulkan pidato persuasif. Oke, lihat di fokusnya ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, melalui pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik dan model discovery learning, diharapkan peserta didik mampu menguraikan gagasan dari teks pidato persuasif dan mampu menyimpulkan pidato persuasif. Terbaca ya, nak? Dengan menjunjung tinggi nilai kerjasama, berarti nanti ada diskusi. Lalu tanggung jawab, percaya diri, berarti nanti ada presentasi. Bisa ya? Siapa yang pernah melihat seseorang berpidato? Coba, bentar. Ayo pernah? Ya, coba. Saya pernah melihat orang berpidato Di mana, nak? pada saat Oke, saat upacara. Coba diingat kembali ketika upacara itu apa yang kamu dapatkan? mengenai
teks pidato. Satu orang satu. Pemodelan teks pidato persuasif. Kita harus mandiri. Pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anita dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Inti pidato, teman-teman yang saya banggakan, kita sebagai generasi muda yang masih diberi kesadaran sudah seharusnya saling mengingatkan akan bahaya-bahaya pergaulan bebas di atas. Penutup. Sebagai pelajar barangkali ketiga langkah sederhana ini bisa kita praktekkan mulai dari sekarang. Kita yang menentukan sendiri nasib kita di masa depan. Oleh karena itu, saya berpesan kepada teman-teman semua, marilah kita memanfaatkan masa muda ini sebaik-baiknya agar masa depan kita cerah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Iya, tepuk tangan untuk Jonathan. Kemudian yang pertama, mengidentifikasi gagasan informasi dalam teks pidato persuasif. Ibu mau ini dibacakan dulu oleh si Alprino, silakan. Teks di atas merupakan teks pidato persuasif, yakni teks yang disampaikan kepada khalayak berisi pesan, arahan, ataupun Dia uraian dari gagasan yang diterima atau yang didapat si pendengar berdasarkan teks pidato persuasif yang tadi kita baca. Kita harus mandiri. Itu uraian aja apa ya kita nak? Iya, memanfaatkan masa muda. Jangan sampai terjerumus kepada pergaulan bebas, memakai narkoba, jangan sampai. Kita diajak untuk menghindari hal-hal seperti itu. Bagaimana langkah-langkahnya di situ sudah disampaikan oleh si apa temanya di situ? Motivasi untuk hidup mandiri sebagai generasi muda yang hidup mandiri. Siapa pembicaranya? Berdasarkan teks yang kamu baca, siapa pembicaranya? Apa rangkumannya? Rangkumannya dilihat dari unsurnya tadi ya nak. Pendahuluan, isi atau inti, dan penutup. Pendahuluannya apa? Pembicara? Bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk hidup mandiri? Pertama kita harus belajar Iya, yang kedua harus yang ketiga harus kita harus menunjukkan kalau kita rajin belajar. Saya yakin, ibu yakin yang ada di sini semua rajin belajar ya. Iya? Iya pasti, makanya datang sekolah ini untuk mengikuti pembelajaran kita. Tunjukkan bahwa kita bisa meraih nilai yang terbaik. Yang terbaik ini maksudnya bukan harus juara 1 ya, tapi nilai yang kita mampu dari kejujuran, tidak mencontek ketika ujian, tidak melihat punya teman ketika ada PR. Itu berarti. Ibu mau bertanya, kalau kalian menanam sebuah mangga, kalian tanam saat ini, tidak kalian pupuk, tidak kalian siram, kalian biarkan aja gitu. Kira-kira tumbuhkah dengan baik? Tidak. Mungkin tumbuh, tapi buahnya tidak enak, asam, atau mungkin buahnya busuk. Begitu kan? Sama, ketika kalian memupuk diri kalian dengan ilmu, maka ketika kalian nanti besar, lebih dewasa dalam berpikir, ilmu-ilmu itu akan berguna untuk menentukan kesuksesan. Terima kasih Bu. Saya ingin bertanya, apa yang membedakan teks pidato persuasif dengan pidato lainnya Bu? Yang menjadi pembedanya ya persuasif itu. Ajakan yang terdapat dalam teks pidato. Teks pidato persuasif dia biasa mengajak, lalu memberikan langkah-langkah bagaimana untuk pendengar mengikuti apa yang diinginkan si pembicara. Seperti tadi contoh yang sudah dikasih ya kan? Ada langkah-langkahnya kan? Ada 3 langkah. Bisa Tasya? Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan kita. Terima kasih Bu. Dalam format menentukan pidato berisi persuasif terdapat tema. Bagaimana menentukan tema dan
persuasif. Oke, silakan duduk. Ya, terima kasih ya kita ya. Bagaimana Bu menentukan tema dari sebuah teks pidato persuasif? Kalau masih ingat di kelas 8 kita ada belajar teks drama. Bagaimana menentukan tema kan kita tahu. Tema itu adalah bagian besar yang ada dalam teks. Secara keseluruhan dia membicarakan tentang apa? Jangan lari dari itu. Berarti dilihat dari bagian apa? Isi. Kita harus memilih apa temanya? Motivasi untuk hidup mandiri. Motivasi untuk hidup mandiri. Sama kan dengan judulnya? Tidak. Kalau judul kan kita harus mandiri, temanya motivasi untuk hidup mandiri. Berkaitan? Iya, berkaitan. Begitu maksudnya, nanti ya. Jadi tema itu secara keseluruhan apa yang diinginkan oleh si pembicara, apa yang disampaikan oleh si pembicara. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya silakan Chelsea. Tolong buat nak. Terima kasih Bu. Bu, saya mau bertanya. Apakah menyimpulkan teks yang dibaca dengan menyimpulkan teks yang didengar itu sama, Bu? Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Chelsea. Di dalam video tadi dia hanya menyatakan bagaimana menyimpulkan sebuah teks ya. Apakah sama Bu kalau kita hanya melihat atau membaca teks dengan menyimpulkan teks pidato yang kita dengar? Sama. Langkah-langkahnya sama. Hanya saja bahan atau media yang kamu dengar, yang kamu baca berbeda. Satu dia bentuk tulisan, satu lagi orang yang berbicara seperti tadi Ayu Tri, Jonathan tadi kan mencontohkan membacakan pidato kita harus mandiri. Itu deh. Tetap sama langkah-langkah. Pada akhirnya adalah menyimpulkan isi yang disampaikan. Bisa nak? Ada lagi pertanyaan? Saya Bu, Ya silakan, Gregorius. saya mau bertanya, bagaimana menemukan gagasan dalam pidato persuasi Bu? Iya, bagus. Bagaimana menemukan gagasan? Ya, gagasan tadi kita kembali ke PowerPoint Ibu. Bagaimana Bu menentukan gagasan? Kita lihat aja kata-kata yang bersifat membujuk. Marilah, ayo, sudah semestinya, sudah seharusnya, jangan sampai saya menghimbau, saya mengajak teman-teman. Itu dia. Itulah yang menjadi gagasannya. Apa yang diajak? Mau ngapain kita? Itulah yang menjadi gagasan dalam teks pidato persuasi. Jadi melihat kata-kata yang bersifat nama, coba silakan berdiri. Alfrino, Gregorius, Chelsea, Ayudis. Ya, silakan untuk kelompok ini. Ibu akan berikan karton sebagai media tempat kalian menjawab. Nih, taruh dulu di tengah mejanya. Ya, anak-anak, ibu akan memberikan potongan-potongan kertas yang sudah berbentuk kepada kalian untuk menjadi tempat kalian menjawab. Ini kita bagi menjadi 4-4 ya. 4-4 satu kelompok. Nanti dijelaskan langkah-langkah apa saja yang didiskusikan. Di dalam LKPD ini sudah ada petunjuknya, sudah ada teksnya, dan sudah ada soal yang harus kalian diskusikan. Sama seperti penjelasan itu tadi, bagaimana dia menemukan gagasan dan bagaimana menyimpulkan isi teks. Ya. Satu orang satu, karena di dalam LKPD ini juga sudah terdapat soal pilihan berganda yang akan dikerjakan secara mandiri. Di bagian nomor kedua ada soalnya. Yang pertama, identifikasi lalu tulislah kalimat-kalimat apa saja yang berisi ajakan, dorongan ataupun yang bersifat membujuk dalam teks pidato dia. Yang kedua, simpulkan isi teks pidato. Masih sama seperti penjelasan Ibu dan juga contoh model teks pidato persuasif yang ada. Nah, menjawabnya bagaimana? Formatnya sudah ada di sini ya, Nak? Sudah kan? Tapi media yang kalian gunakan sebagai tempat jawaban kelompok kalian adalah karton dan kertas-kertas yang sudah berbentuk tadi.
Jadi jawaban kalian tidak usah dibuat di sini, tapi di media itu. Bisa? Mengerti? Ada pertanyaan untuk mengerjakan ini? Tidak ada ya? Bisa ya? Ya, silakan dikerjakan. Untuk kelompok 1 silakan sajikan hasil diskusinya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dibacakan oleh Chelsea dan Alvin. Mengidentifikasi gagasan atau informasi dalam teks pidato persuasif. Teks di atas merupakan teks pidato persuasif yang berisi ajakan yang disampaikan kepada teman-teman pembicara yang berisi ajakan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Di dalam teks tersebut, pembicaraan atau siswa menyampaikan bahwa virus corona tidak boleh dianggap remeh. Pembicara juga menyampaikan agar rajin mencuci tangan, menghindari tempat yang ramai, menghindari makanan yang tidak bersih. Dengan melakukan hal tersebut, diharapkan dapat mencegah penyebaran virus corona. Kesimpulan teks pidato persuasif. Tema pidato mencegah penyebaran virus corona. Pembicara siswa. Rangkuman atau pokok-pokok pidato pendahuluan. Pembicara mengucapkan selamat, hormat, dan salam sejahtera. Inti pembicara mengajak pendengar agar lebih peduli dan melindungi diri dari COVID-19 yang sedang melanda di dunia. Melindungi diri sama dengan melindungi orang-orang di sekitar yang disayang. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dari mencegah penyebaran virus corona 19 ialah 1. Sering mencuci tangan. 2. Menghindari tempat yang banyak orang. 3. Menghindari makanan yang Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3. Menurut kami, penyajian kelompok 1 sudah jelas dan sudah menyimpulkan dengan tepat isi dari teks pidato persuasif. Jawaban yang disajikan juga sangat menarik dan cantik. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 ingin menyajikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Nathan dan Ajeng. identifikasi gagasan atau informasi teks pada persuasif. Mengidentifikasi gagasan teks tersebut merupakan teks pidato persuasif yang disampaikan oleh siswa di depan guru dan teman-teman yang mengenai terjadinya dan pencegahan COVID-19. Pembicaraan juga menyampaikan agar rajin mencuci tangan, menghindari tempat yang ramai, atau menghindari makanan yang kotor. Kami dari kelompok 1 ingin mengomentari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut kelompok kami, penampilan kelompok 2 dalam menyajikan hasil diskusi sudah sangat baik dan percaya diri. Jawaban yang disajikan sudah jelas dan sesuai dengan teks. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 ingin menyajikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Tasya dan Aifri. Jawaban kelompok 3. Mengidentifikasikan gagasan atau informasi dalam teks pidato persuasif. Pembicara mengajak agar kita lebih waspada terhadap virus COVID-19. Virus corona sudah menyebar ke seluruh dunia. Virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan dan kabarnya berasal dari kelelawar. Kesimpulan teks pidato persuasif. Tema COVID-19. Pembicara siswa. Rangkuman atau pokok-pokok pidato. Pendahuluan. Pembicara menyampaikan ucapan syukur. Inti. Pembicara menyampaikan mengenai asal mula dan bahaya dari COVID-19. COVID-19 berasal dari Wuhan, Cina. Virus ini sudah membunuh banyak korban dengan gejala yang sulit diketahui. Pembaca mengajak pendengar untuk waspada. Langkah-langkah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. 1. Sering mencuci tangan. 2. Menghindari tempat yang banyak orang. 3. Menghindari makanan yang kotor atau liar. Penutup. Pembicara berharap agar pendengar lebih memiliki kesadaran akan pentingnya pencegahan COVID-19 diterapkan. Pembicara juga mengajak agar tidak panik tetapi tetap lebih waspada. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, penyajian hasil diskusi kelompok 3 sudah sangat baik. Semua anggota dalam kelompok berperan aktif. Hasil diskusi kelompok 3 juga sangat menarik, bersih, dan rapi. Ya. Demikian dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, tetap dipegang oleh papirnya masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, luar biasa ya. Hasil penampilan dan hasil jawaban kalian sangat memuaskan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, coba ibu mau bertanya dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran
Maitri. Berdiri ya nak. Saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu tentang langkah-langkah menyimpulkan teks persuasif. Langkah-langkah menyimpulkan teks persuasif yaitu 1. Memusatkan perhatian. 2. Menyiapkan alat tulis seperti buku, pensil, dan pulpen. 3. Mendengarkan atau membaca pidato persuasif. 4. Mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengarkan pidato. 5. Menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. 6. Menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengarkan atau dibacakan. Iya, tepuk tangan untuk Maitri. Sekarang kita simpulkan bersama-sama. Langkah-langkah dalam menyimpulkan teks persuasi. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang terakhir. Iya, nah aspek-aspek yang harus diperhatikan. Pertama harus membuat pokok isi pidato. Yang kedua tidak boleh menyimpang dari isi pidato. Yang ketiga tidak berupa komentar. Lihat LKPD yang sudah diberikan tadi per individu. Lihat lembaran di bagian latihan mandiri. Di dalam LKPD itu sudah ada petunjuk juga nak mengerjakan soal pilihan berganda hanya 10 soal. Bisa? Silakan kerja di lembar jawaban paling akhir ada itu saya buat tabelnya. Disitulah menjawabnya ya. Silakan ibu kasih waktu berapa menit. Soal-soal tersebut sudah berbentuk hots, jadi diminta kalian untuk berpikir tingkat tinggi. biasa ya. Percaya dirinya saya lihat kalian. Ya, tetap semangat belajar ya. Walaupun pandemi tidak boleh menghalangi kalian untuk mengejar cita-cita. Bisa? Jangan malas untuk
halaman. Lihat bukunya nak. Halaman 44. Menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato persuasi. Jadi minggu depan kita sudah tidak menyimpulkan lagi, tapi kita sudah menulis teks pidato persuasi. Biar lebih paham, biar lebih gampang untuk minggu depan dibaca bukunya di rumah. Saya kalau ada pertanyaan boleh saya tanya sama ibu, tentu saja. Justru saya mengharapkan pertanyaan-pertanyaan dari Gurunya. Ya, gerak. Baik, kita berdoa dulu. Agama kita di tengah nasi, berdoa dimulai. Doa selesai. Bersalam kepada guru-guru kita. 3, gerak. Selamat